Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini masuk pada hari kelima bulan Ramadan. Istimewa sekali podcast Humanis Indonesia kali ini dihadiri oleh tamu istimewa Santri Tulen. Beliau adalah aktor utama di film Sarung, Santri untuk Negeri. Ya, terima kasih Kang Jalal. Kalau nama lengkapnya di film Kang Jagat Jalaluddin. Kang Jagat Jalaluddin. Seorang Jalal yang mengelilingi jagat se-Indonesia. Istimewa kali ini, sekali lagi terima kasih bisa hadir di podcast kami di Humanis Indonesia Channel. Dan ada ini memang bagian dari kegembiraan kami. Ini semuanya adalah alumni santri juga. Kita dipertemukan dengan ruh santri itu, sehingga hal yang luar biasa lah. Ini sudah malam-malam Ramadan pula, terus kehadiran jenengan. Selamat datang Kang Jalal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya. Kesempatan dalam ekspresi saya yang agak grogi. Biasa maaf. Iya, biasa grogi Kang Jalal. Oke, tentunya sudah tidak asing selama 3 tahun ini ya. 3 tahun ini kita telah menikmati dari berbagai informasi di medsos, terus di jaring internet tentang film Sarung. Belum ada 3 tahun. Oh, belum ada 3 tahun ya? Oke. 2 tahun ya kan? Sebenarnya mulai produksi itu tanggal 15 Agustus tahun 2019. Itu awal produksi, awal mengambil gambar ya, sampai tanggal 7 Januari 2020 baru tahun ini, dan bulan Februari baru Februari tahun 2021 ini ya, mulai roadshow ya, 3 bulanan ini cukup menyita waktu ya. Alhamdulillah, enggak bisa jual nyenyak tidur ini. Kalaupun roadshow ini sudah keberapanya kan? kurang lebih 30 berapa ya, hampir 40 pondok pesantren yang di luar negeri. Oh iya, perlu diketahui bahwa Sultan Film Sarung ini berangkat dari santri di daerah Blitar. Kalau lebih tepatnya pesantren apa kan? Pengambilan gambar itu berada di pesantren Maktabul Ulum Jatinong. Sebenarnya banyak pondok-pondok pesantren yang diambil gambarnya, cuma yang porsinya paling besar itu ya, banyak pondok pesantren yang diambil. Misalkan diambil menaranya, diambil gerbangnya, diambil mungkin momen-momen yang unik. Yang paling banyak itu di kalau melihat respon dari warga Nahdien terutama pesantren itu kan luar biasa menyambut film ini. Ini sebenarnya motifnya untuk apa film ini? Film Sarung itu kami produksi sebagai wujud khidmah kami ya, Nahdien pemuda-pemudi yang ada di Blitar, sebagai wujud khidmah kami kepada Nahdlatul Ulama. Selain itu sebagai wujud rasa terima kasih kami para santri kepada pemangku kebijakan pemerintah yang telah menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Oke. Dan film ini dipelopori berawal dari gagasan Mas Grantika Pujianto, itu pemuda pelopor yang ada di Blitar, ingin membuat sesuatu, ingin membuat karya, sebuah film. Dan saya pun juga tidak tahu apa pertimbangan Mas Grantika kalau memilih saya sebagai aktor. Padahal saya itu tidak memiliki pengalaman sama sekali sebelumnya. Dunia teater nggak pernah kan? Tidak pernah. Apa kira-kira faktor kegilaan itu mungkin ya? Ya mungkin. Kirangan kolon itu. Dan film ini pun diproduksi secara swadaya dan hanya menggunakan 1 kamera. Kualitas
Kameranya mungkin? Kameranya Canon 5D. Dan Itu Canon 5D. Iya, iya, iya. Iya benar, sponsor. Iya, iya. Buat nama-nama ya. Dan itu pun Mas Grandika itu sebenarnya tidak memiliki alat sama sekali. Seperti kamera itu bukan milik Mas Grandika. Kemudian laptop itu juga tidak ada, buat ngedit film tidak ada. Jadi kami mengedit foto, mengedit film itu harus ketuban, harus ketuban dulu. Baru bisa ngedit, kemudian dibungkus, kemudian bisa viral. Keterbatasan alat, tapi motivasi untuk membuat sebuah produk film itu kok bisa kuat? Apakah karena memang NU-nya itu? Karena motivasi utama itu ya, kalau Mas Grantika itu ada pernyataan kalau Sopo NU Ya, simpati-simpatinya Pak Yai Hasim, mungkin itu yang menjadi motivasi Mas Grantika untuk membuat sebuah karya film. bertahan dalam produksi. Proses produksinya itu hampir hampir 2 tahun, 1,5 tahunan lah. Dan itu pun tidak setiap hari sebenarnya, karena memang swadaya itu tadi melibatkan banyak orang dengan latar belakang dan kesibukannya masing-masing untuk mempersatukan masing-masing aktor itu sulitnya minta ampun. Biasanya ketika saya bisa, pemain yang lain nggak bisa. Ketika teman saya bisa, saya nggak bisa. Kadang-kadang ketika semuanya bisa kumpul bareng gitu, cuaca tidak mendukung. Banyak faktor. Cuaca nggak mendukung seperti hujan deras itu nggak bisa ngambil gambar, nggak bisa dipaksa. Dan pernah itu waktu mengambil gambar di Gunung Kelut. Kediri ya? Iya, Kediri. Wilayah Kediri dan Blitar, Gunung Kelut itu. Dan waktu itu kan saya nggak punya pengalaman daki naik gunung. Pertama kali, dan daki itu puncak itu 2 kali. Pertama sampai puncak, ternyata kabut di puncak itu. Padahal siang hari. Tapi karena kabut, rasa gelap seperti sore hari. Dan itu tidak bisa ngambil gambar, nggak bisa dipaksakan. Kita harus turun. Turun dulu, iya turun. Besoknya kita naik lagi sampai puncak baru bisa ngambil gambar. Seperti itu tantangannya. Dan itu hanya menggunakan 1 kamera. Kenapa kok menyinggung Gunung Kelut? Pesan apa? Nah, kalau di film itu Mas Grandika itu ingin menyampaikan, karena tokoh sentralnya itu Kang Jagat, dia itu punya hobi berpetualang. Punya hobi berpetualang. Jadi beliau itu ingin menyampaikan bahwa santri ketika sudah keluar pondok itu apa istilahnya, Santri kalau sudah keluar dari pesantren ada tantangan untuk mungkin kalau di masyarakat itu kan, kalau santri kan punya apa ya istilahnya, punya keterampilan, punya kecenderungan, punya hobi, ya, punya hal yang disukai. Mungkin ada yang suka bisnis, ada yang suka mengaji, ada yang suka eh, bertani, beternak dan lain sebagainya. Dan ketika kembali ke masyarakat itu kembangkan, perdalam dan perluas. Istilahnya kembangkan potensimu. Dan di film itu Kang Jagat itu suka berpetualang. Jadi waktu itu Kang Jagat istilahnya sowan Kang Yai, ingin boyong pamitan dan dikasih pesan, kamu sesering mungkin silaturahmi ziarah mentoro alim ulama aulia. Nah akhirnya Kang Jagat ini berpetualang mengelilingi Nusantara, ziarah ke makam-makam aulia, makam-makam ulama, sowan, dan
gunung, terus menikmati alam yang ada di Nusantara. Oleh alam ya. Iya, karena kita kan istilahnya mulai dari lahir hingga lahat kan pembelajaran yang tiada henti. Dan belajar pun tidak harus membaca buku secara tekstual. Apapun fenomena-fenomena kehidupan yang ada di sekitar kita itu bisa kita pelajari, bisa kita baca. Jadi, di alam pun itu banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya, kalau ngomong dunia perfilman di Indonesia, khususnya sinetron ini, ini kalau konsumsi publik, ngomong generasi milenial itu kan, saya rasa film Sarung, Santri untuk Negeri ini ngomong konkret tentang yes jawaban dari ini apa menjawab dari banyaknya film yang tidak layak dikonsumsi. Banyak karena kan kita krisis tuntunan dari sebuah film, ngomong kearifan kita banyak disuguhi film-film sinetron ya katakan itu keluar dari mencerabut akar kesampian. Apakah memang arahnya ke sana? Dengan saking ngoten, cuma nopo nggih, lebih ke terkadang kan pesantren itu menjadi pertanyaan untuk orang-orang yang berada di luar pesantren itu seperti apa. Nah, oleh karenanya Mas Grandika itu mengangkat tema pesantren, kemudian memvisualisasikan kultur budaya yang ada di pesantren dalam sebuah film. Jadi ketika santri berada di pesantren itu seperti apa, ketika keluar dari pesantren itu seperti apa, ketika di masyarakat itu seperti apa, kultur budaya santri punya kultur budaya kultur ulama itu seperti apa, itu digambarkan di film Sarung. Dan juga ingin menyampaikan kalau misalkan di sinetron itu ada asmara yang mungkin ya seperti itu milenial, dan kalau di film Sarung itu ingin disampaikan misalkan ketika kita punya kekaguman, kita menyukai seseorang, kita istilahnya punya hajat, itu kita suhan dulu ke dia. Urusan asmara misalkan, iya, asmara yang tidak terpendung, kita suhan ke kiai dulu, kita suhan ke pengasuh, kemudian minta arahan, minta bimbingan, kemudian kiai memberikan solusi. Tentu perlu disampaikan juga, karena terkadang santri itu langsung ke orangnya, tawat di antara kita dijodohkan. Ini kalau nonton film Sarung ya, kita tidak hanya membaca satu kitab, kalau usah membaca satu kitab lah untuk masalah itu, melihat secara visual konkret itu ya di film Sarung itu etika itu harus ya. Ini ngomong tantangan ketika proses kayaknya perlu kesah ini bisa diutarakan. Kok bisa ini suara yang murni terus lagi ya prosesnya seakan-akan tidak sebanding dengan respon dari masyarakat, kan luar biasa. Tidak tahunya prosesnya itu naik turun ya. Karena memang produksi secara swadaya hanya menggunakan satu kamera, ya itu merupakan tantangan tersendiri, karena bayangkan dengan satu kamera dengan angle yang berbeda-beda. Itu pernah saya itu mengambil satu adegan, salah satu scene ketika mengajar itu sampai diulang hampir 30 kali. Itu satu scene, belum scene-scene yang lain, banyak tantangan. 30 kali kan angle-nya dari long, kemudian medium, dari ke short ke detail. Ada lagi ketika saya sama Kang Huda, ada Kang Huda itu kalau di film sebagai sahabat saya, itu pertama kali saya shoot sama Kang Huda itu mulai ba'da isya sampai hampir tarjum.
ada kendala di lampu, lightning. Ketika semua sudah benar, ada teman-teman santri yang lari mungkin suaranya mengganggu masuk ke itu, hingga harus diulang. Semuanya sudah benar, ada yang menyalakan keran, ada knalpot, ada faktor-faktor yang mungkin juga Mas Dantika itu ingin mengetes gitu. Kan jelas Mas Dantika ini gitu ya. Mungkin bisa mengetes, bisa dikatakan prank juga. Diulang-ulang sampai capek, sampai dan akhirnya satu hari ya satu hari itu nggak dipakai, mulai baca isya sampai hampir tadi nggak dipakai, besoknya lagi ngambil lagi baru ada chemistry. Iya, jadi saya itu merasa wah ini prank ini Mas, dan tapi mungkin di situ ya ada hikmahnya. Terus ada juga ketika mengambil di gunung itu kan tidak bisa diwakilkan, saya harus ke sana, saya harus naik karena saya nggak punya pengalaman daki dan indah dua kali. Mungkin ketika mengambil pemandangan seperti air terjun itu juga luar biasa ya, menguras waktu karena perjalanan saja berangkat itu 3 jam amat. iya. Kenapa kok nggak cari sponsor aja kan? Karena memang profesional, karena memang digaji. Iya, komitmen kami itu memang luar biasa. Kebebasan berkarya. Karena mungkin kalau ada sponsor nanti terikat. Iya. Itu luar biasa. Beliau itu yang buat saya kagum itu, beliau itu bukan alumni pesantren, tapi beliau punya kekaguman terhadap kultur budaya yang ada di pondok pesantren. Seperti kebersamaan yang ada di pesantren, yang muda menyayangi yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Seperti itu. Dan itu divisualisasikan dalam bentuk. Selama perjalanan foto ini mencapai daerah mana saja? Daerah Sumeneb, Magetan, Mojokerto, kemudian Jawa Timur hampir tuntas ya? Iya, cuma belum seluruh pondok pesantren karena kaitannya itu ceritanya kan Mas Gandika kenal sama Mas Rohu. Beliau Mas Rohu ini yang berkecimpung di media Pondok Jatim. Mereka berdua ngobrol, mungkin ada kecocokan satu misi, akhirnya Mas Rohu ini memberikan akses ke pondok-pondok pesantren. Nah, alhamdulillah respon mereka itu bagus karena yang buat saya mendukung Mas Gandika itu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman santri di media pondok. Jadi harapannya nanti teman-teman dari di media pondok itu bisa terupgrade skillnya dan kemudian membuat suatu karya yang jangka panjangnya nanti bisa berperan aktif untuk mengisi apalagi era digital saat ini ya. Mungkin jauh ke depannya nanti mengadakan festival untuk dan itu gratis pelatihan. Iya gratis. Kami tidak mematok harus enggak. Ya siapa yang mau mengajarkan kami akan datang. Mengadakan pelatihan. Yang utama itu pelatihannya itu sebenarnya. Ya. Ini nobar itu transfer edukasinya ya. Oh, nobar itu malah bonus. Iya. Proses 1,5 tahun untuk memproduksi film itu dan mudahnya Kang Jalal mengatakan bonus. 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 Karena bagi saya itu ya namun karya kecil sebagai pancingan untuk memunculkan karya-karya dari semoga bisa menginspirasi, memotivasi. Ya harapan kami itu semoga bisa menjadi amal karya. Karena saya pun berangkat ke film Sarung ini pun juga nggak berpikir outcome-nya bagaimana jangka panjangnya. Pernah ada tawaran dari TV-TV nasional? Ya. Swadaya Mas, ayo kita swadaya. Saya bilang gitu. Cuma kita bisa santri tidak menjadi komersial. Pengabdian pada negeri. Judulnya saja sudah untuk negeri. Ya
banyak tantangannya itu, seperti ketika produksi itu karena swadaya, jadi banyak urunan seperti liquid. Pernah itu ketika istilahnya pun entek-entek waktu itu, apalagi ada pandemi ya. Aku nggak produksi sama bulan, lupa saya itu. eh, Ketika ngopi sama Mas Grantika pulang malam hari itu ada pangkat besar, ada lomba ya, kami ada juara, hadiahnya kami produksi. Dan banyak kejadian-kejadian itu yang menurut saya unik, Aneh atau unik? unik dan menurut saya itu luar biasa. Saya benar-benar merasakan di wilayah waktu itu. Uang itu tinggal 100.000, dan itu sebenarnya untuk membeli bensin. Terus waktu itu tuh kalau bensin bikin mobil, ngomong jadi rapi. Saya datang ke pondok menemui Mas Grantika. Terus Mas, ya beda gue pakai sepeda saya saja, nanti uangnya kita pakai untuk berangkat. Dan akhirnya berangkat sarapan. Waktu itu mau ke Gandusari, kecamatan Gandusari, sarapan. Karena terlalu asik ngobrol bercanda, uang kembalian itu nggak diambil. Ya sudah, tinggal saja berangkat. Habis berapa? 23 kalau nggak 20. Uang kembalian nggak diambil. Sampai Gandusari, biasanya kan kalau sudah di lokasi kan akomodasi kan teman-teman, ya, ngopi, makan dan lain sebagainya. Waktu itu acara sudah selesai di Gandusari, sudah malam. Mas, ayo pulang. Oke, ayo. Ngopi saya di kota, ngopi dulu di kota. Akhirnya ngopi di kota. Dan waktu itu sudah pesan kopi, kopi sudah habis, mau pulang. Uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Mau bayar kopi itu kebingungan. Terus piye gila bayar. Akhirnya tiba-tiba itu ada WA di HP-nya Mas Gandhi. Itu kepala dinas pariwisata, hubungi Mas Gandhi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean di mana? Tolong ajari saya ngedit foto. Ayo kita ngopi. Oh iya Pak, kebetulan saya ngopi di sini. Oke, tunggu di sana. Saya ke sana. Beliau datang. Saya diajari ngedit foto. Dia pesan kopi, kopi sudah habis, selesai. Ini tadi berapa? Kirangan kulo. Belum titip. Tidak usah susuk teman kaya. 100. Dari kopi tambahan makannya. Maksudnya saya benar-benar merasakan itu, pertolongan itu tepat waktu. Itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Saya semakin penasaran nih, berapa utang sama prosesnya? Nggak bisa dihitung ya. Ini sampai belum Mas Kang Gandika. Kalau saya nggak ada. Kalau Mas Gandika itu ya menggadaikan laptop. Ya, selain itu di samping itu kan dia juga terkadang membuatkan video klip. Jadi hasil dari pembuatan video klip itu Kalau aktor-aktor yang terlibat di film itu melibatkan siapa saja? melibatkan Alvina Indiani, kemudian Fadila Yahya, kemudian Mbak Intan Diana Putri, kemudian Saul Huda, dan semua pemain yang di film Sarung itu tidak ada yang dikasih wadah. Juga ya menjadi amal. Nah ini kiranya closing statement saya kepada seluruh santri yang ada di Indonesia: terus belajar, berjuang, bertakwa, berkarya, berbagi dan bermanfaat untuk semesta. Semangat ngaji, ngabdi dan senantiasa nderek jauh kiai. Mungkin itu tadi. terakhir di poinnya ini. Terima kasih Kang sekilas tentang Sarung. Ingin membuat saya dan keluarga ini ngoper rumah ini kan luar biasa bahwa ternyata pengabdian itu
nilai dalam bentuk rupiah. Karya itu saya nggak bisa ngomong banyak ini kalau ngomong soal pengabdian. Oke, sahabat, salam